Alhamdulillah Pak Haji, ini sehat-sehat selalu. Ini jenengan gimana kok ketok rodok sedih hari ini? Kenapa Pak Haji? Ini Pak, apa ya? Ada sesuatu hal yang ingin saya sharingkan, ingin saya evaluasikan dengan Pak Bakir seperti ini, Pak. Memangnya ada masalah apa atau Pak Haji? Kenapa? Masalah keluarga atau masalah sekolah atau masalah yang lainnya? Masalah sekolah, Pak. Yang kemarin itu loh, Pak. Niku kan itu kemarin saya nggak berangkat waktu hari Rabu kemarin ya Pak, itu nggih. Waktu hari Rabu kemarin, dan Pak itu kan saya nggak berangkat sehingga 2 kelas itu kan kosong Pak. Sebenarnya nggak kosong, saya sudah titip pelajaran sama Bu kurikulum kemarin itu Bu Rumaidah. Sama Bu Rumaidah itu kemarin. Tapi ngendikane dari teman itu dikira kosong karena itu Pak, karena apa nggih? Saya sudah titip tapi entah sudah disampaikan ke siswa, ke anak atau belumnya itu nggih. Saya nggak tahu, terus dikira sama teman itu kan kosong, saya nggak kasih tugas. Saya juga akhirnya nggak enak sama teman guru, terlebih sama Bapak selaku kepala, seperti itu Pak Bakir Pak. Oh, iya Pak. Pantesan Pak, itu di hari Rabu itu saya keliling lihat kelas 8A. Itu memang nggak ada gurunya, anak-anaknya rame. Ya saya tanya juga ke anak-anak itu, ini pelajarannya siapa? Katanya pelajarannya Pak Haji. Ada tugasnya enggak? Tidak Pak, kompak sekali. Nah terus di jam yang terakhir, itu juga di kelas 7 apa ya itu, kelas 7C ya 7A ya Pak? 7A, oh ya 7A. Itu juga sama, malah anak-anaknya itu pada di luar semua. Itu katanya memang pelajarannya Pak Haji. Kalau boleh saya tahu, Pak Haji memang sudah betul, sudah titip tugas sama Bu Rumaidah? Nggih Pak, kemarin itu kan pas hari Rabu itu saya acara MGMP itu Pak, PAI nggih, di kota. Saya sudah titip tugas sama Bu Rumaidah untuk dititipkan ke anak, untuk disampaikan ke anak. Entah tapi sudah disampaikan atau belum. Saya pun sampai saat ini juga belum cross check ke anak, apakah sudah dikerjakan atau belum. Saya nggak tahu, saya juga dilalahnya itu saya belum sempat tanya langsung ke anak kemarin, padahal sudah saya kasih tugas, saya titipkan Bu Rumaidah itu. Pak Haji sejauh ini sudah ketemu Bu Rumaidah apa belum? Bu Rumaidah, sudah ketemu Bu Rumaidah apa belum? Sudah, tapi lupa, belum sempat tanya Pak, belum sempat tanya itu nggih. Belum sempat tanya nggih. Napa nggih, akhirnya nggih saya juga belum tahu nggih. Nggih, kira-kira napa nggih? Gimana ya Pak ini Pak? Oh gini Pak Haji, jadi sesuatu yang sudah terjadi itu akan jadi pengalaman. Artinya ketika panjenengan sudah yakin, sudah percaya sama orang lain, tapi pada kenyataannya yang terjadi sebaliknya. Nah kira-kira kalau menurut Pak Haji itu, kalau suatu saat nanti atau besok itu terjadi Pak Haji harus meninggalkan kelas, itu bagaimana Pak Haji? Menurut Pak Haji langkahnya bagaimana? Gambaran saya seperti ini Pak. Mungkin ketika saya meninggalkan kelas, karena ini kan juga pasti setiap 2 bulan sekali ini kan ada kegiatan MGMP Pak.
dan biasanya juga secara otomatis ketika kegiatan itu mau nggak mau harus ditinggalkan kelasnya. Saya akan berusaha itu selain saya titipkan ke guru ke kurikulum seperti kemarin ke Bu Waka Kurikulum juga akan saya sampaikan langsung ke siswa. Langsung ke siswa supaya bisa disampaikan juga dari saya langsung ke siswa, tapi juga dari guru Maida, dari kurikulum juga nyampein ke siswa. Jadinya bisa komunikasi semua gitu, Pak. Oh ya. Tapi kan tidak bisa maksud saya kadangkala kan Pak Haji tidak mampir ke sekolah. Artinya nyampaikannya ke siswa bagaimana, Pak? Itu kan bisa lewat WA itu, Pak. Tapi saya sebenarnya punya angan-angan ya, Pak, ketika misalnya menggunakan sekarang saat ini kan ada HP itu ya, Pak, untuk menggunakan Google Classroom itu. Untuk menggunakan Google Classroom kira-kira gimana ya, Pak, seperti itu, nggih. Oh, itu solusi yang sangat baik, Pak Haji. Artinya tidak tergantung pada yang manual yang seperti kemarin, panjenengan sudah mantap-mantap titip, tapi ternyata tidak sampai ke tujuan. Kalau menggunakan Google Class, itu memang betul, itu langsung dari jenengan bisa langsung diakses oleh anak-anak. Pak Haji sudah bisa Google Class? Google Class ya baru sebatas ya tahu gitulah, Pak, tahu tapi belum mengetahui secara detail. Saya juga pengen itu belajar lebih lagi tentang Google Classroom biar itu bisa disampaikan ke siswa. Jadi dalam tanda kutip ketika misalnya ada kegiatan di luar yang tidak memungkinkan untuk hadir ke sekolah, itu kan bisa apa ya, inisiatifnya atau solusi salah satunya gambaran saya itu dengan Google Classroom itu, Pak. Entah itu Google Classroom atau apa nggih, satunya Google Classroom itu ada Google Zoom, tapi juga yang saya khawatirkan ini kan biasanya ketika anak membawa HP pun kadang nggak punya paket data itu, Pak. Oh. Oh ya, itu sama saja bohong nanti ketika gurunya pakai Google Classroom, jebulnya anaknya nggak bisa ngakses. Iya, itu nggih, Pak, yang menjadi nganu saya seperti itu, Pak. Kira-kira gimana nggih itu? Kalau saya melihat paparan jenengan itu kan ada dua hal, Pak Haji, yang harus ditempuh. Jadi persoalan gurunya, kemudian persoalan sarprasnya. Pak Haji ada usulan ini kalau masalah gurunya itu. Kira-kira selain Pak Haji itu teman-teman Pak Haji sudah pada bisa belum itu yang Google Classroom itu? Iya itu, Pak, untuk Google Classroom itu nggih. Mungkin untuk yang muda-muda itu nggih yang saya ke bawah itu sudah enggak hal asing, Pak. Tapi ketika dari saya ke atas itu kayaknya itu ketika menggunakan IT Google Classroom itu masih bingung, kebanyakan seperti itu, Pak. Nah, ya minta solusinya dengan Bapak kira-kira bagaimana biar itu menjadi solusi bersama gitu loh, Pak. Biar bisa solusi bersama. Lah sejauh ini hubungan antara panjenengan dengan para junior, ini jenengan senior ya, itu bagaimana? Bisa nggak kalau misalnya panjenengan dan yang junior itu berkolaborasi? Nggih. Kalau seperti itu bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, berkolaborasi seperti itu ya asal ya harapan saya dari sekolah memfasilitasi gitu, Pak. Kita mungkin dibuatkan semacam
workshop atau bimtek itu biar kita itu bisa memanfaatkan sarpras seperti itu, Pak. Oke. Mana nggih. Artinya nanti panjenengan itu bisa belajar Google Classroom itu melalui melalui bimtek atau workshop gitu bersama teman-teman ya. Iya Ada iya, Pak. pandangan nggak narasumbernya? Kira-kira Gimana? punya pandangan Pandangan? nggak narasumbernya? Ada nggak? Mungkin untuk narasumbernya kan dari kita itu kan ada, Pak, yang di lab itu, Pak, ada Pak Wanto atau siapa itu, Pak, yang megang lab itu kan pasti bisa IT, Pak, itu, Pak. Oh ya ya Bisa ya IT ya ya. disimulasikan ke teman-teman biar kita itu bisa semua, terus ketika ada misalnya seperti tadi itu kepepet dan otomatis ada kegiatan yang tidak memungkinkan untuk ke sekolah itu bisa dengan memanfaatkan classroom gitu, Pak. So, ya Oh Pak ya ya. ya ya. Berarti kita narasumbernya dari internal saja ya. Iya Pak, seperti itu aja Pak mungkin Itu Pak. itu ngirit itu nggak perlu dikeluarkan biaya itu. Paling Iya pesen itu minuman saja itu. iya Pak, yang penting ada kopinya kan malah hemat itu Pak. Hemat bisa. Kemudian kalau misalnya ada solusi seperti yang panjenengan sampaikan, yaitu ada bimtek, kemudian guru-gurunya sudah oke lah, sudah bisa. Nggih. Kemudian ini persoalan untuk yang paket data gimana? Atau perlu bagaimana itu kalau yang paket data di anak-anak? Nggih itu Pak, mungkin untuk gambaran saya, gambaran saya itu kan kita ada WiFi ya Pak. Itu biar Heeh. bisa di setiap kelas itu kan sudah ada WiFi-nya itu dimaksimalkan Pak. Nah itu dimaksimalkan saya kira bisa diakses oleh semua siswa. Kebetulan juga untuk kelas 7. Nah itu kan kemarin di pojok kayaknya juga Heeh. sulit nangkap sinyalnya Pak. Mungkin dipasangi router lagi itu biar bisa mudah lah Pak. Kalau sejauh yang saya tahu itu kalau yang tinggal nyambungnya aja itu kayaknya ya sederhana Pak. Artinya kita tinggal beli router yang baru kita sambung. Cuma persoalannya bandwidth-nya itu cukup apa enggak kan gitu. Oh Karena iya. apa? Karena ini WiFi kita ini kan sudah di cabang berapa tempat gitu loh. Nah, kalau di cabang lagi itu nanti cukup apa enggak gitu. Apa perluan kita cek dulu itu ya. Iya Pak, itu perlu dicek dan dikomunikasikan sama Pak Wanto tadi yang tahu tentang apa bandwidth-nya itu Pak, biar kira-kira memungkinkan atau tidak untuk ditambah biar gambaran saya juga ketika kita bisa memanfaatkan IT seperti itu, ada internet, pasti bisa lebih efektif dan lebih bagus lagi, Pak. Terutama Oke, ketika oke. ketika ada tugas luar itu anak bisa tetap mengakses pelajaran gitu, Pak. Seperti itu. Oh ya 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 ya. Artinya nanti kita cek dulu wifi-nya itu ya bisa Iya, disambung Pak. lagi apa enggak. Jadi kalau nanti rencananya panjenengan bisa belajar tentang Google Classroom atau apa yang lainnya yang jenengan sebutkan tadi, kemudian sarbrasnya oke, artinya tidak akan kita jumpai lagi ya kelas-kelas yang tidak terurus itu. Iya, iya, Pak. Nggih. Nggih. Ke depan saya akan berusaha menerapkan itu biar apa ketika saya ada kegiatan luar yang tidak memungkinkan untuk ke sekolah masih tetap bisa menyampaikan materi ke anak meskipun dengan apa itu tadi seperti dengan classroom saya
insya Allah bisa Pak buat classroom-nya itu. Tapi lebih mantap lagi ketika seperti tadi kita dibuatkan forum semacam workshop biar bisa lebih menguasai lagi di classroom-nya itu, biar bisa disampaikan ke anak ketika kegiatan luar, kami terutama saya itu bisa menyampaikan pelajaran ke siswanya tadi Pak. Oke Pak, terima kasih Pak Haji. Artinya dari pertemuan kita kali ini, panjenengan bisa mengungkapkan untuk kelas kosongnya tadi itu bisa diatasi dengan baik, nggih. Saya kira cukup membanggakan panjenengan. Saya apresiasi panjenengan yang memiliki ide nanti bersama dengan bendahara kita cek untuk pembiayaannya bagaimana. Mekaten nggih, Pak Haji, matur nuwun nggih. Terima kasih, saya juga terima kasih Pak. Saya sudah lega, sudah bisa tersampaikan ke Bapak dan saya sudah menemukan solusi. Mudah-mudahan ini menjadi solusi yang terbaik karena tidak menutup kemungkinan juga karena kegiatan MGMP itu pasti setiap 2 bulanan sekali ya, saya pasti mau nggak mau ada meninggalkan kelasnya itu. Jadi bisa ada solusinya Pak. Terima kasih Pak atas solusi dan masukan Pak. Oke, makasih. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang untuk sesi yang kedua Pak Haji. Mulai langsung, ini rekaman sudah on terus. Silahkan Pak Haji. Langsung ya Pak? Langsung. Monggo Pak Haji. Assalamualaikum Pak Bakir. Bagaimana kabar hari ini? Sinyal enggak pakai gambar enggak apa-apa Pak. Suara saya terdengar? Terdengar. Oh ya, ini sinyalnya kecil. Nggih, enggak apa-apa Pak. Assalamualaikum Pak Bakir. Halo Pak Bakir.
Halo Pak Bagir. Assalamualaikum Pak Bagir. Assalamualaikum Pak Bagir. Waalaikumsalam. Saya pakai HP aja nih Pak Ji. Oh, iya Pak, nggak apa-apa Pak. Terdengar ya? Iya terdengar. Oke, monggo kita lanjutkan. Oke. Assalamualaikum Pak Bagir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Pak Bagir? Alhamdulillah Pak Haji, pangestune panjenengan. Ini saya sehat selalu di sini. Terus pundi Pak Haji, kok kedengaran niki manggi kula ten perkawis napa niki? Nggih, ini Pak Bagir. Ya, Pak Bagir sendiri juga niku nggih. Hari ini sedang napa saya amati lagi kurang cetar atau mungkin ada permasalahan apa atau bagaimana, terus bagaimana dengan PMM-nya Pak Bagir Pak yang kemarin? Lah itulah Pak Haji, saya itu bersedihnya itu karena malu Pak Haji. Malunya apa? Teman-teman itu sudah banyak yang sertifikatnya di PMM, ada yang 10, ada yang 15, bahkan ada yang terhebat itu sudah 30. Nah, saya baru 1 Pak Haji. Ini saya sedih sekali nih. Nggih, nggak apa-apa Pak seperti itu nggih. Yang penting kan napa ya? Yang penting kita ada motivasi, semangat untuk ya memang karena itu sudah menjadi tanggung jawab kita ya, sudah menjadi memang tugas kita lah. Ini nggak apa-apa. Tapi pasti saya yakin Pak Bagir itu punya apa? Kira-kira punya motivasi apa atau punya rencana apa untuk bisa mengejar itu. Biasanya Pak Bagir itu pasti bisa. Biar meskipun sekarang masih 1, nanti ujung-ujung sudah selesai 20, 10, 10, 20 langsung bisa Pak Bagir pasti. Jadi mohon maaf Pak Haji, saya itu punya kelemahan. Jadi saya kalau menyimak video itu PMM kan isinya video semua Pak Haji. Itu saya enggak kuat matanya. Samping itu saya
cepet bosan Pak Haji. Kalau misalnya iya. ya kalau misalnya itu apa namanya bukan video atau berupa teks, itu mungkin saya lebih bisa mengikuti karena kan saya punya trik untuk belajar membaca cepat gitu loh, membaca cepat itu. Cuma kan kalau video kan saya nggak bisa menonton cepat. harus, harus ditungguin gitu. Iya. Jadi, Memang sih Pak, ya Pak itu Bakir. kelemahan saya Pak Haji. Saya punya kelemahan itu untuk nonton video itu saya nggak kuat. Oh, Iya. ya memang ya maklum lah, setiap orang itu kan punya gaya belajar sendiri-sendiri ya Pak. Ya ada yang kan ada 3 itu nggih, ada kinestetik, ada visual, ada auditori itu kan. Ya berarti mungkin Pak Bakir itu cenderung di audionya atau di apa? Kinestetiknya lah seperti itu. Mungkin ketika kita nonton video itu ya memang kadang aduk-aduk kita hanya duduk terus mendengarkan, melihat itu hanya melihat itu memang kadang membosankan. Ya enggak apa-apa, tapi ketika kita apa Iya. pasti Pak Bakir itu pasti bisa lah. Enggak apa-apa, pasti bisa. Atau mungkin Pak Bakir kira-kira punya rencana apa untuk mensiasatinya, untuk triknya biar sekarang masih 1 nggak apa-apa, tapi nanti 1 minggu, 2 minggu lagi sudah Iya Pak Haji. 20 Saya tadi. itu yang pertama saya itu pinginnya tetap ya PMM itu saya selesaikan Pak Haji. Saya selesaikan. Kemudian cara menyelesaikan itu saya punya usul Pak Haji. Artinya PMM itu jangan dikerjakan sendiri-sendiri. Kalau bisa itu ada diskusi lah 1, 2, 3 guru. Iya. Artinya terus terang saya kan nyimak videonya kan tidak full. Mungkin teman-teman juga begitu. Nyimak videonya juga tidak full. Nah, karena sama-sama tidak full, nah itu kan kalau didiskusikan itu nanti kan kita juga bisa saling memahami maksud dari Iya. Rencana yang bagus itu Pak. Nggih. Rencana bagus itu Pak. Luar biasa nek seperti itu. Saya pun apresiasi nek semangat seperti itu. Nah, ketika ya memang ketika kita sendiri-sendiri itu kan apa ya bahasanya motivasinya itu kurang, tapi ketika kita buatkan forum untuk seperti itu untuk didiskusikan bareng, idenya Pak bagus, Pak Bakir bagus sekali, itu malah bisa mensupport semuanya Pak. Nanti bisa semua teman-teman juga tersupport semua, tidak hanya Pak Bakir tapi nanti semuanya bisa tersupport, otomatis nanti bisa bisa difasilitasi. Insya Allah kita nanti bisa Pak untuk memfasilitasi seperti itu. Ya, terima kasih Pak Haji. Ya. Artinya begini, jadi menurut saya teman-teman yang PMM-nya masih sedikit, lah itu kita berkumpul lah ya, kita persepsi lah, memotivasi nggih. Kemudian agar kita bisa terjadi diskusi.
nanti kalau sudah ada diskusi kan kita kemudian bisa saling membuat aksi nyatanya. Iya, Begitu iya. Pak Haji. Bagus seperti itu, nggih, nggih. Bagus ketika ide Pak Bakir itu diterapkan. Nanti kita dari pihak sekolah memfasilitasi untuk bisa kita adakan semacam workshop atau atau apa istilahnya ya, seminar lah. Seminar nanti semua guru, Pak, nanti semua guru bisa tersemangati semua dengan seperti itu. Ya, tapi kira-kira ini butuh ada yang untuk jadi pematerinya atau gimana? Mungkin gambaran dari Pak Bakir seperti apa kira-kira? Kalau menurut saya sih karena itu pelatihan mandiri ya Pak, artinya tidak diperlukan kita hanya butuh dipertemukan saja sehingga saya, kawan-kawan saya itu bisa duduk bareng membahas rencana penyelesaian PMM itu. Nah, kemudian nanti dari Pak Haji kan bisa memotivasi mereka sehingga nanti setelah itu, nah saya dan teman saya itu kan bisa untuk mengerjakan PMM yang sama sambil berdiskusi. Begitu maksud saya begitu. Iya, bagus, bagus. Berarti tidak usah semacam acara resmi itu, resmi banget itu tidak ya Pak ya? Berarti bisa sambil duduk-duduk enjoy sambil ngobrol santai itu malah kayaknya ya seperti yang disampaikan Pak Bakir malah bisa lebih mengenal memang seperti itu. Bagus, bagus itu Pak Bakir seperti itu. Nggih. Iya. Nggak begitu santai, tapi ada sesuatu yang bisa sesuatu yang bisa dikerjakan. Iya, Itu bisa tersampaikan, ya. kalau menurut saya ini jangan ditunda-tunda lagi ya Pak Haji ya. Kalau Oh menurut saya iya. minggu depan itu sebaiknya kan kita ngumpul dulu minggu depan ya. Ini kan sudah hari minggu depan kita ngumpul dulu, kemudian kita persamaan persepsi. Nah, setelah hari itu, hari Selasa berarti itu sudah bisa action Pak Haji. Oh, nggih. Ide bagus itu Pak Bakir seperti itu. Ya kita bisa tidak waktu lama langsung eksekusi itu nanti bisa kita terselesaikan seperti itu. Ya. Nah ini bisa semua guru bisa tersampaikan semua, bisa dari satu rekan guru didiseminasikan ke guru yang lain dan seperti itu terus. Ya. Ya itu akhirnya kan saya jadi lega ini. Jadi yang jadi apa ya? Unek-unek saya ini kan yaitu malu Pak Haji saya. Masa PMM-nya baru dapat 1. Iya. Lalu dikejar-kejar tuh akhirnya kan punya solusi, besok kita bisa diskusi bareng untuk mengerjakan itu Pak Haji. Iya, yes. Nggih. Bagus seperti itu Pak Bakir. Berarti udah lega nggih Pak Bakir, sudah ada solusi bersama ini ya. Nanti bisa kita sampaikan ke rekan-rekan guru, Selasa besok kita laksanakan, mulai Selasa ini sudah biar bisa selesai semua. Sudah ya Pak Bakir ya, sudah lega ya Pak Bakir ya. Alhamdulillah ini sudah tertawa ini. Sudah plong nggih. Oh. Nggih. Oke, rekamannya sudah ada kelas lagi Pak Bakir? Rekamannya saya tutup dulu ya. Oh. Ya, udah. Terima kasih Pak Bakir atas waktunya nggih. Sami-sami Pak Haji. Nggih, sakunturipun monggo sugeng nindakaken teng kelas melih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.